Ibu Bapak serta hadirin sekalian, sebelum kita mendengarkan uraian Dhamma, kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawe rakati dhammacaring. Dhamma sesungguhnya akan melindungi mereka yang mempraktikannya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Ibu Bapak serta hadirin sekalian yang juga sangat saya banggakan dan hormati. Pada kesempatan pagi hari ini, kita memperoleh satu kesempatan bajik untuk bersama-sama melakukan satu kebajikan, mewujudkan praktik bakti sebagai umat Buddha untuk datang ke wihara, selain melakukan penghormatan kepada Tiratana, juga mengulang Dhamma melalui pembacaan parita, dan kemudian sejenak mengheningkan batin untuk memunculkan kualitas-kualitas luhur melalui meditasi. Dan tiba saatnya Ibu Bapak mendengarkan uraian Dhamma dalam sesi Dhamma pada pagi hari ini. Ibu Bapak, di awal saya memetik salah satu syair Dhamma yang menjelaskan tentang bahwa Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktikannya. Betul ya? Ya. Tapi mungkin Ibu Bapak akan berpikir, di satu sisi ada satu pernyataan juga, diri sendirilah yang akan melindungi diri sendiri. Lalu bagaimana Dhamma ini berfungsi juga sebagai pelindung bagi diri sendiri, bagi orang yang telah mempraktikkan Dhamma itu sendiri. Di dalam literatur Dhamma, Ibu Bapak, ada 4 jenis perumpamaan tentang manusia yang dikatakan mereka memiliki kesempatan untuk memahami Dhamma. Dan disebut sebagai orang yang memahami Dhamma itu bagaimana? Nah, kita mengetahui bahwa secara umum banyak orang berpikir mereka yang bisa menghafal Dhamma adalah orang yang memahami Dhamma. Begitu ya? Wah, orang itu dalam menyampaikan uraian semuanya tepat, rinci, jelas. Pasti orang ini memahami Dhamma. Ya. Kemudian di satu sisi ada orang yang punya pemikiran bahwa mereka yang memahami Dhamma itu adalah orang yang bisa menguraikan Dhamma, bisa menjelaskan Dhamma. Maka dikatakan orang ini pasti memahami Dhamma. Di satu sisi ada orang yang berpendapat berbeda.
orang itu nggak banyak hafal, nggak banyak belajar, tapi praktik dhamma. Ya. Pasti orang ini memahami dhamma. Ya. Suka meditasi, suka datang ke wihara. Ya. Pasti orang ini memahami dhamma. Jadi dengan ciri-ciri luaran itu, seseorang bisa langsung punya pandangan orang ini memahami dhamma. Benar ya? Di masyarakat seperti itu. Ada juga orang berpikir bahwa orang yang suka berdiskusi dhamma itu dikatakan orang yang memahami dhamma. Kalau minggu lalu Ibu Bapak hadir di dalam sesi puja bakti, ya, narasumbernya menyampaikan tentang debat kusir ya, antara Pangeran Payasi dan juga Bante Kumara Kasapa. Nah, masih ingat ya? Dan dikatakan ketika seseorang berada pada suatu potensi mereka bisa melakukan diskusi dan debat, ya, kita akan berpikir bahwa orang itu pasti memahami dhamma. Begitu. Melihat dari berbagai macam sudut pandang itu, Ibu Bapak, kita sebagai umat Buddha harus mengerti dan belajar kembali bahwa tahapan pemahaman itu memang berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Kalau di dalam teori pembelajaran ya, kognitif begitu ya, yang menjabarkan tentang berbagai macam level tingkatan kecerdasan manusia, dari level dia itu bisa menghafal atau remindering. Bisa menghafal itu juga bukan gampang, Ibu Bapak. Kita juga tidak boleh menganggap remeh orang-orang yang punya kapasitas, dia punya kemampuan menghafal. Bahkan di dunia ini dikatakan seorang dhammadhara, ya, dhammadhara itu adalah orang yang punya kemampuan menghafal dhamma, itu sangat minim sekali. Ya, sangat minim sekali. Kalau kita pergi ke negara Buddhis, ya, yang negara itu memiliki satu komunitas kelompok yang memang fokus belajar Tipitaka dari kecil hingga dewasa, dan melalui berbagai macam ujian begitu, dihitung tidak lebih dari 100 orang yang dikatakan bisa menghafal Tipitaka, bahkan yang disebut sebagai Tipitaka Dara itu. Nah, maka dikatakan memang level yang pertama, walaupun itu dianggap level yang paling mendasar, bisa punya kemampuan mengingat, bisa punya kemampuan menghafal, itu adalah bukan sesuatu yang gampang, yang mudah. Tetapi itu bukan merupakan satu ciri dari orang itu memahami dhamma yang sesungguhnya. Begitu. Nah, kemudian pada tingkatan selanjutnya, selain reminder ya atau mengingat dhamma itu dengan baik, atau bisa dikatakan bisa menghafal dhamma itu dengan baik, biasanya orang itu punya level yang kedua, yaitu kemampuan untuk menjelaskan dhamma itu. Begitu dia mengingat basic, dasar-dasar teori-teori dhamma atau pengetahuan-pengetahuan dhamma yang telah mereka ketahui, baik itu dari mendengar, membaca, ataupun mengulang, kemudian punya kemampuan menjelaskan dhamma itu, juga dikatakan ini belum pada situasi batin yang mencirikan orang itu memahami dhamma. Begitu.
Lalu bagaimana sila pada level yang ketiga? Ketika seseorang itu bisa mempraktikkan dhamma. Mempraktikkan dhamma ini jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik. Contohnya ibu bapak mendengar suatu pengetahuan tentang praktik dana, praktik sila, praktik samadhi, praktik pengembangan panya. Kemudian ibu bapak berusaha mempraktikkan itu. Oh, saya mau datang ke wihara untuk berdana. Oh, saya mau datang ke wihara karena hari ini hari uposatha, mau praktik sila. Level yang ketiga ini memang lebih baik ibu bapak. Sangat baik. Tetapi ini juga bukan atau belum dikatakan sebagai ciri orang yang telah memahami dhamma. Kok sulit sekali ini sila. Jadi umat Buddha kok sulit sekali ya. Sudah mengerti, sudah bisa menjelaskan, sudah bisa praktik, masih belum. Begitu. Nah, dari pemahaman-pemahaman tersebut Ibu Bapak, bagaimana semestinya secara dhamma kita diajarkan atau menelisik ke dalam diri kita sendiri? Sudah sejauh manakah kita ini sebenarnya memahami dhamma ajaran Sang Buddha? Di dalam salah satu pustaka Pali yang berada di dalam kelompok Anguttara Nikaya, ada salah satu sutta yang diberi judul Musika Sutta, Ibu Bapak. Musika Sutta. Mudah ya mengingatnya ya. Ingat musik saja. Nah, nanti bisa hafal. Tapi musik itu bukan sesuatu yang sama. Musika tidak diterjemahkan sebagai musik. Ya. Musika itu artinya tikus. Tahu ya? Jerry, tahu ya Jerry? Ada Tom and Jerry ya. Musika artinya tikus. Dan Sang Buddha menggunakan perumpamaan tikus ini untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan 4 jenis manusia yang dikatakan telah memahami dhamma tadi. Nah, ada perumpamaan yang pertama Ibu Bapak yang dijelaskan di dalam sutta ini. Perumpamaan tikus yang nomor 1. Dan ini juga disebutkan sebagai perumpamaan jenis manusia yang pertama yang dilihat oleh Sang Buddha melalui sutta ini. Tikus yang pertama adalah tikus yang membuat lubang. Membuat lubang, menggali lubang. Suka membuat lubang, suka menggali lubang. Tetapi tikus ini tidak mau tinggal di dalam lubang itu. Jadi dia suka menggali, membuat lubang, tetapi tidak mau tinggal di dalam galian lubangnya. Mungkin ini tikus yang suka bebas ya. Tidak mau berdiam di dalam lubang. Tetapi ini adalah perumpamaan tikus yang pertama. Nah, kemudian ada perumpamaan tikus yang kedua, yaitu adalah tikus yang tidak pernah mau menggali lubang, ya, atau tidak menggali lubang, tidak membuat lubang, tapi begitu dia menemukan satu lubang, ya, untuk bisa didiami, untuk dia bisa tinggal, tikus itu berdiam di sana. Yang pertama tadi suka gali lubang ya, tapi tidak mau tinggal. Yang kedua ini tidak suka menggali lubang atau tidak membuat lubang untuk berdiam, untuk tinggal, tapi begitu dia menemukan lubang, dia berdiam dan tinggal di sana. Begitu.
Nah, kemudian pada jenis tikus yang ketiga, ya, ini tikus yang pertama masih ingat ya, yang kedua masih ingat. Ada ujian tidak di sini nanti? Ya. Yang ketiga adalah tikus ini tidak suka menggali lubang, juga tidak mau membuat lubang. Kemudian juga tidak mau tinggal di dalam lubang. Pokoknya kesana kesini saja tikusnya itu. Tidak mau berdiam di suatu tempat juga. Dia tidak mau menggali, tidak mau membuat lubang, juga tidak mau tinggal di dalam lubang. Ini jenis yang ketiga. Kemudian ada jenis yang keempat, yaitu jenis tikus yang mau menggali lubang, membuat lubang untuk ditinggali, dan tikus tersebut juga tinggal di dalam lubang tersebut. Ya, atau berdiam di tempat yang telah dia buat itu. Nah, 4 jenis tikus ini kemudian dijabarkan di dalam literatur khotbah yang berjudul Musika Sutta ini terkait dengan 4 jenis manusia. Ya, 4 jenis manusia. Nah, tikus pertama, Ibu Bapak. Tikus yang apa tadi? Tikus yang suka membuat lubang tapi tidak mau tinggal. Ya. Perumpamaan yang pertama ini dikatakan adalah perumpamaan manusia. Ya, manusia. Yang dikatakan dia ini mempelajari dhamma. Bahkan juga hafal ya, syair-syair dhamma atau uraian-uraian ajaran-ajaran, baik itu berupa perumpamaan, ya, berupa syair-syair panjang ataupun juga syair-syair pendek. Ya. Kalau di dalam istilah Palinya itu bagus sebenarnya Ibu Bapak. Ya, mereka menghafal sutta, mempelajari sutta, mempelajari geya, ya. Kemudian juga mempelajari berbagai macam uraian-uraian dhamma itu. Tetapi orang ini tidak mampu, ya, tidak punya kemauan juga untuk menerapkan hal itu di dalam kehidupannya. Khususnya menggunakan pengetahuan itu sebagai cara mereka untuk melihat 4 kebenaran Arya. Ini. Tidak mau menggunakan pengetahuan yang telah mereka miliki itu sebagai upaya untuk melihat 4 kebenaran Arya atau 4 kebenaran mulia, Ibu Bapak. Nah, bagaimana sila? Apakah memungkinkan ajaran Sang Buddha itu ketika mereka praktik dana, sila, samadhi, apakah itu semua juga harus diarahkan, ditujukan untuk melihat 4 kebenaran mulia? Ya, jawabannya. Ibu Bapak, saya yakin pasti semuanya ketika ditanya apa itu dana, semua bisa menjawab ya? Iya. Kalau nanti saya survei wawancara apa itu dana, pasti jawabannya semuanya betul. Ya. Pasti semuanya jawabannya betul. Dana adalah artinya memberi sebagian apa yang kita miliki. Dana artinya berbagi. Dana artinya lain-lain. Dan itu sudah banyak dipahami oleh umat Buddha. Saya yakin itu. Tapi bagaimana dana ini kemudian diwujudkan sebagai upaya kita
untuk memahami atau menggunakan sarana itu sebagai wujud melihat 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia, Ibu Bapak mengerti ya? Ada kebenaran Arya tentang duka. Bagaimana itu? Dana kok dilihat sebagai kebenaran Arya yang pertama tentang duka. Kemudian bagaimana dana bisa dilihat sebagai kemunculan duka? Bagaimana dana dilihat sebagai padamnya duka dan lain sebagainya? Sebagai cara untuk melenyapkan duka. Nah, inilah pemahaman kita sebagai umat Buddha diuji, Ibu Bapak, yang sesungguhnya. Guru Agung Buddha mengajarkan praktik Dhamma itu secara bertingkat. Karena melihat kecenderungan-kecenderungan manusia atau seseorang itu punya kapasitas dalam hal memahami Dhamma itu juga bertingkat. Tetapi tidak ada tujuan lain ketika Sang Buddha itu mengajarkan Dhamma sebagai upaya untuk memunculkan kualitas kebijaksanaan bagi mereka yang memahaminya, dan tujuannya adalah untuk mengakhiri penderitaan bagi mereka yang mempraktikkannya. Kita melihat praktik dana itu dalam kacamata kebenaran Arya yang pertama bagaimana, Ibu Bapak? Sebelum saya nanti akan menguraikan lebih lanjut. Dana. Kita praktik dana, tujuannya untuk apa, Ibu Bapak? Melepas. Nah, melepas. Latihan merelakan. Latihan melepas. Melepas apa? Melepas apa yang kita anggap. Ingat ya, apa yang kita anggap sebagai milik. Ya. Itu kata-kata itu jangan di skip ya, Bu Bapak. Apa yang kita anggap sebagai milik. Karena anggapan bahwa benda-benda yang kita miliki itu akan seterusnya ada pada diri kita, akan seterusnya bersama kita, akan berada pada diri kita, dan seterusnya, itu adalah pandangan salah, Ibu Bapak. Dan selama manusia masih memiliki pandangan tersebut, ya, menganggap apa yang sementara ini dia bisa gunakan itu sebagai miliknya selamanya, kemudian punya kelekatan yang kuat terhadap kepemilikan itu, baik itu berupa benda, tubuh jasmani, pemikiran, perasaan, ide-ide atau apapun itu yang disebut sebagai melihat keberadaan milik itu sebagai duka. Jadi benda-benda yang kita miliki sekarang, kita juga harus melihat itu sebagai duka. Duka yang dimaksud di sini bukan penderitaan, Ibu Bapak, tapi sesuatu yang tidak bisa ditahan perubahannya. Sesuatu yang tidak bisa ditahan perubahannya. Ya. Jadi apa yang kita miliki, kita anggap milik itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan perubahannya, maka disebut sebagai duka. Jadi duka di sini bukan hanya sekedar atau sebatas yang kita pahami sebagai penderitaan saja ya, Ibu Bapak ya. Nah, begitu. Nah, pada saat seseorang melihat itu, kepemilikan, ya, anggapan kepemilikan itu sebagai sesuatu yang membawa pada ya potensi perubahan, maka orang yang bijaksana tidak akan menjadi sulit untuk melepas. Ya.
tidak akan menjadi sulit untuk melepas. Tapi bagi mereka yang tidak melihat itu sebagai suatu benda, misalkan ya, yang benda ini akan mengalami perubahan, tidak bisa ditahan perubahannya, saat ini, saat masih bagus, ataupun nanti benda ini juga akan berubah. Kalau saya bisa memberikan benda itu pada saat benda ini masih berfungsi, masih layak, masih bagus kepada pihak lain, ini adalah sesuatu yang bermanfaat nantinya. Maka orang itu akan mengerti tujuan dia berdana itu bukan hanya tujuan nanti saya bisa masuk surga tawatingsa supaya banyak followersnya, katanya begitu ya. Atau apa? Ya itu sebagai akibat-akibat yang mengikuti memang Ibu Bapak. Tetapi sesungguhnya kita memahami praktik dana sebagai wujud mengapa harus kita berdana, mengapa kita harus merelakan, mengapa kita harus melepas, karena anggapan kepemilikan itu yang harus kita patahkan Ibu Bapak. Sebagai cara untuk mematahkan pandangan salah. Sebagai cara untuk mengikis kelekatan terhadap apa yang kita anggap milik itu. Tidak gampang. Itulah yang dimaksud memahami Dhamma dalam kacamata 4 kebenaran mulia, Ibu Bapak. Kalau toh sila, seandainya saya nggak paham itu, ya makanya sekarang dikasih tahu. Semoga nanti ketika mempraktikkan Dhamma itu, atau praktik dana setidaknya Ibu Bapak tidak diselingi dengan pandangan-pandangan salah. Tidak diwarnai dengan pengotor-pengotor batin. Semoga dengan saya berdana ini, saya bisa lahir di alam surga, saya bisa kaya raya, ya, saya bisa rezekinya lancar, dan lain sebagainya. Itu semua harapan umat Buddha. Ya. Tapi kalau tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, bagaimana bisa kaya raya? Begitu. Jadi dana dilihat dari kacamata 4 kebenaran Arya. Mengapa kita harus merelakan? Mengapa kita perlu memberi? Selain sebagai sisi-sisi mengisi potensi memunculkan kebijaksanaan dalam diri, adalah untuk upaya mematahkan pandangan salah melalui 4 kebenaran Arya. Dan ini adalah sebagai wujud Ibu Bapak memahami Dhamma. Sama juga dalam hal praktik sila. Dana, mungkin Ibu Bapak berpikir, saya berdana itu harus punya sesuatu. Harus punya materi, harus misalkan kalau mau berdana tenaga, harus punya tenaga. Mau bantu wihara misalkan, bersih-bersih, angkat-angkat. Kalau nggak punya tenaga untuk bersih-bersih, untuk angkat-angkat, tidak akan terjadi praktik dana itu. Mau berdana pengetahuan Ibu Bapak, harus belajar, harus memiliki pengetahuan. Intinya ada sesuatu yang perlu kita akan berikan, baru kita bisa mempraktikkan dana. Untuk level berikutnya adalah ketika Ibu Bapak mempraktikkan sila, bagaimana sila ini semestinya dipraktikkan dalam kacamata 4 kebenaran Arya ini. Ibu Bapak, sebagai umat Buddha, Ibu Bapak percaya pada Dhamma ajaran Sang Buddha? Percaya? Yakin? Yakin? Berapa persen? 100%? Tunggu dulu. Ya. Praktik sila. Kalau Ibu Bapak praktik dana, Ibu Bapak harus punya sesuatu yang akan diberikan, yang akan didanakan. Praktik sila ini
Ya, walaupun dikatakan praktik yang dianggap levelnya lebih tinggi daripada praktik dana, dan sebenarnya praktik sila ini walaupun ibu bapak tidak memiliki sesuatu pun, hal itu bisa dilakukan. Hal itu bisa dilakukan. Satu hari ibu bapak bertekad tidak menyakiti makhluk lain, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila sebagai perumah tangga ya. Kemudian juga tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, Pancasila Buddhis. Dikatakan, walaupun ibu bapak tidak memiliki sesuatu yang bisa akan diberikan, menjaga perilaku ucapan ibu bapak, itu juga sudah merupakan praktik sila. Dan praktik sila ini tidak bisa diwakilkan ibu bapak. Ya. Kalau dana bisa titip ya. Nah, hari ini tidak bisa datang ke wihara, titip ke Bu Cingcing, Bu Cien, misalkan. Titip ya dana, bisa diwakilkan. Tapi tetap kita sendiri yang memberi apa yang kita anggap milik itu kepada pihak lain. Tapi kalau praktik sila ibu bapak, praktik sila itu tidak bisa diwakilkan, tidak bisa titip juga. Tidak bisa ibu bapak meminta kepada mama papa ibu bapak, tolong ya praktik sila, ma, pa, nanti biar saya yang memperoleh manfaat-manfaat atau buah-buah dari praktik sila yang mama papa lakukan itu. Jenis yang kedua ini tidak bisa diwakilkan ibu bapak. Dan harus dilaksanakan sendiri, harus dilakukan sendiri. Bagaimana praktik sila itu dilihat dari kacamata 4 kebenaran Arya atau 4 kebenaran mulia ini ibu bapak. Memang mungkin ketika kita mempraktikkan sila, kita akan punya langsung pemikiran, anggapan, oh hari ini saya ini. Itu boleh digarisbawahi, tanda petik, di highlight. Saya hari ini tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila dan lain sebagainya. Hari ini perbuatan saya baik. Kita punya pandangan seperti itu, Ibu Bapak. Tapi kita lupa menelisik kepada diri kita sendiri. Sebenarnya saya yang mempraktikkan sila ini apa? Ya. Saya yang mempraktikkan sila ini apa? Apakah saya ini juga keberadaan yang juga tidak lepas dari perubahan, tidak lepas dari penderitaan, tidak lepas dari anggapan-anggapan kepemilikan dan lain sebagainya. Lalu kalau begitu kenapa saya harus praktik sila? Ya. Nanti kalau tidak dimengerti bisa muncul pandangan salah juga. Praktik sila itu dijalankan Ibu Bapak sebagai cara untuk diri kita itu mengurangi penderitaan. Mengurangi penderitaan. Baik penderitaan yang kita alami sendiri dan juga penderitaan yang dialami oleh pihak lain. Kalau ibu bapak punya niatan jahat saja kepada pihak lain, dalam hal pikiran, ucapan, apalagi dilakukan melalui tindakan-tindakan, bagaimana perasaan yang dialami oleh ibu bapak? Bahagia atau menderita? Baru berpikir buruk ya. Misalkan, orang itu kenapa ya datang ke wihara? Datang ke wiharanya telat-telat lagi. Pada saat jam-jamnya sudah selesai makan siangnya Bante lagi ya. Misalkan begitu. Kita punya pikiran buruk. Pasti dia kesini hanya untuk makan saja. Pikiran buruk kita muncul seperti itu.
Seandainya kita punya pemikiran tidak buruk, oh mungkin orang itu memang waktunya bisanya di waktu itu. Ternyata walaupun datangnya setelah makan siangnya Bante, orang ini melakukan puja di altar Sang Buddha. Juga punya kebajikan berdana di wihara dan lain sebagainya. Kita berpikir buruk yang kemudian dibandingkan dengan pemikiran yang baik itu, mana yang lebih membahagiakan Ibu Bapak? Nah, pikiran yang baiknya. Nah, sama halnya praktik sila Ibu Bapak. Walaupun praktik sila ini bisa dikatakan kalau dibilang sederhana, ya tidak sederhana juga. Sejauh mana kita sebagai umat Buddha, praktik sila ini bukan tujuannya untuk menunjukkan bahwa saya ini adalah orang yang paling murni, paling suci, paling bersih perilakunya. Tidak. Tetapi praktik sila ini sebagai cara mengakhiri duka, ya, karena melihat duka. Duka apa yang dilihat Ibu Bapak? Duka karena pandangan salah dalam melihat diri. Diri, kita membandingkan, oh diri ini lebih baik, diri ini lebih buruk. Tetapi dengan praktik sila ini pure, saya mau melatih diri untuk tidak menimbulkan duka pada diri sendiri dan pihak lain. Ini pemahaman. Jadi praktik sila yang dilakukan oleh Ibu Bapak itu mau dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, itu menjadi sarana untuk Ibu Bapak menyelesaikan duka yang sedang dihadapi. Kita ini kan sebenarnya sudah ada duka setiap saat Ibu Bapak. Cuman kita pura-pura tidak melihat duka. Pura-pura atau memang tidak melihat duka? Iya. Nanti dukanya diganti pergi ke mall. Supaya tidak melihat duka. Pergi kemana? Supaya duka itu tertutupi sementara waktu. Manusia keinginannya begitu itu. Melihat duka tidak mau. Melihat sesuatu yang berubah itu sulit. Tapi kalau berubahnya ke arah baik, wah, mau sila. Cuman perubahan yang membawa potensi kekecewaan, keputusasaan, dan lain sebagainya, itu rata-rata dihindari. Dan cara menghindarinya, kalau tidak mengejar kesenangan, ya lari dari penderitaan. Itu. Ini cara mereka. Nah, maka dhamma yang kita pahami, walaupun itu hanya sedikit saja dalam artian praktik dana sila, kalau itu tujuannya diarahkan untuk melihat 4 kebenaran Arya, mengikis pandangan salah, memunculkan kebijaksanaan, nah Ibu Bapak baru dikatakan itu telah memahami dhamma. Nah, perumpamaan manusia yang pertama tadi Ibu Bapak, orang ini sebenarnya punya potensi. Kalau bisa menghafal dhamma berarti kan pernah mendengar dhamma ya? Nah, pernah mendengar dhamma. Pernah juga mempelajari dhamma, pasti. Tetapi sayangnya, pengetahuan yang dia miliki ini tidak digunakan oleh orang tersebut untuk menembus pemahaman dhamma yang sesungguhnya. Dalam artian tidak digunakan sebagai sarana atau alat untuk melihat 4 kebenaran mulia tadi. Dari sisi dukanya, dari sisi sebab dukanya, padamnya duka, hingga itu dijadikan sebagai jalan untuk melenyapkan duka. Dana sila itu bisa.
dijadikan jalan untuk melenyapkan duka. Termasuk juga langsung dilihat sebagai padamnya duka. Begitu. Jika cara pemahaman ibu bapak benar. Nah, kemudian perumpamaan manusia yang kedua tadi ibu bapak. Seperti halnya seekor tikus, ya, yang sebenarnya tikus ini tidak punya kemauan untuk membuat lubang. Membuat lubang juga tidak mau. Tidak pernah. Tetapi begitu dia melihat ada lubang, oh di sana dia berdiam. Nah, sama dengan seorang manusia yang sebenarnya dia itu tidak banyak memahami Dhamma. Tidak bisa menghafal pengetahuan-pengetahuan Dhamma secara detil, Ibu Bapak. Tapi begitu orang ini melihat Dhamma itu, mengetahui Dhamma itu, ya, dia langsung menggunakan Dhamma itu sebagai upaya dia melihat 4 kebenaran Arya. Begitu. Nah, ini banyak ya. Banyak orang-orang di zaman sekarang begitu. Bukan hanya para perumah tangga itu, Bapak. Termasuk ya kelompok mereka yang meninggalkan hidup berumah tangga. Pengetahuan yang mereka pahami mungkin juga tidak banyak, sedikit. Kalau dikatakan hafal juga tidak hafal. Tapi yang penting praktik begitu. Tetapi ya tidak seperti itu juga Ibu Bapak. Ini kan jenis manusia yang kedua, ya, jenis perumpamaan yang kedua tadi. Kalau seseorang dalam kesehariannya memahami Dhamma yang sedikit itu, setidaknya Dhamma yang mengarahkan pada padamnya penderitaan. Ya. Dia praktiknya taunya hanya praktik sila dana. Tetapi praktik dana dan silanya itu diarahkan untuk melihat 4 kebenaran Arya tadi Ibu Bapak. Nah itu dikatakan sebagai praktik dana sila yang baik. Mungkin di dalam pemikiran Ibu Bapak akan berpikir, wah selama ini saya pokoknya dana-dana aja sila. Praktik sila ya pokoknya memohon Pancasila Buddhis ke Bante, tidak makan lewat jam 12 siang, ya sudah pokoknya begitu. Ini atasila namanya, misalkan begitu. Yang sesungguhnya pada saat kita mempraktikkan hal itu Ibu Bapak, kita juga harus meningkatkan ya kualitas berpikir atau pemahaman kita terhadap praktik yang dijalankan tadi. Misalkan dana. Dari sisi yang memberi ini loh, ini harus dilihat sebagai bukan milik. Perbuatannya juga bukan milik. Benda-benda yang diberikan itu juga harus dianggap bukan milik. Si penerima persembahan dana ini juga bukan milik. Jadi kita melakukan itu karena memang bertujuan untuk membawa potensi ketidakmelekatan terhadap kepemilikan apapun yang kita anggap milik itu. Yang kita anggap milik. Gitu. Ya sebenarnya ada 4 jenis pandangan salah Ibu Bapak. Itu baru yang pertama saja. Tidak menganggap apa yang kita lihat sebagai milik itu sebagai kepemilikan kita yang sesungguhnya. Ya hanya kita pakai saja. Kalau sudah dipakai, kita merasa berpuas, cukup, dan bisa sebagian untuk diberikan, kita bagikan. Begitu. Nah, orang-orang yang mungkin hanya mengerti ya sisi pemahaman itu saja, bisanya berbuat baik dengan dana, sila, atau mungkin mereka berbuat baik dengan datang ke wihara. Nggak punya apa-apa,
dia hanya bisa datang ke wihara untuk bernamaskara di depan altar Sang Buddha ini. Ya. Tapi dengan batin dia mengerti bahwa saya menghormat dengan bersikap anjali, dengan membungkukkan badan ini sebagai sarana saya untuk memunculkan keluhuran batin saya. Merendahkan hati saya. Bukan merendahkan diri ya, merendahkan hati saya. Mengakui bahwa keagungan dari ajaran Guru Agung Buddha itu membawa pada potensi padamnya penderitaan saya. Orang ini mengerti makna dari menghormat, makna dari tujuan mereka datang ke wihara untuk apa. Di zaman kehidupan Sang Buddha, Ibu Bapak, ada satu kisah cerita tentang dua orang saudara. Saudara ini dua-duanya menjalani kehidupan samana. Salah satu namanya adalah Bante Culapantaka. Pernah mendengar ya? Dan satunya adalah Mahapantaka. Kakak beradik. Satunya sangat cerdas sekali. Satunya butuh usaha untuk membuat cerdas. Satunya, Bante Mahapantaka ini adalah orang yang begitu mendapatkan pengetahuan, beliau itu langsung memahami, langsung bisa mengerti, hafal. Tapi tidak segera mencapai tingkat kesucian arahanta, Ibu Bapak. Yang satunya, Bante Culapantaka, bahkan hanya dikasih satu baris kalimat. Nanti begitu diberi lagi satu baris kalimat lagi, satu baris kalimat yang di depannya itu sudah lupa, sudah tidak ingat. Ya. Tapi beliau beruntungnya bertemu dengan Sang Buddha. Diberikan satu perenungan oleh Sang Buddha, bersih, kotor, diberi kain. Renungkan saja bersih, kotor. Dari situ beliau melihat anicca. Dengan melihat anicca itu beliau mengerti bahwa sebenarnya ya kalau ini juga anicca, pemikiran bersih kotor ini juga anicca, semuanya anicca, ya apalagi yang mau dilekati. Beliau berdamai. Di situ beliau melihat dukkha hingga akhirnya menembus anatta. Dalam waktu yang singkat beliau menjadi seorang arahanta. Begitu. Nah, jadi Ibu Bapak, beliau mengerti sedikit. Tetapi dengan apa yang beliau ketahui sedikit itu, beliau menggunakan perenungan yang sedikit itu untuk memahami Dhamma secara keseluruhan dalam batinnya. Sehingga membebaskan pikiran beliau dari dukkha. Karena perubahan-perubahan itu. Ini kisah Bante Culapantaka. Nah, seseorang dikatakan memahami Dhamma itu juga bukan karena orang ini banyak mengerti Dhamma. Tetapi ketika Dhamma itu digunakan sebagai cara untuk melihat 4 kebenaran Arya, disitulah dikatakan orang ini memahami Dhamma. Begitu. Lalu perumpamaan yang ketiga tadi. Perumpamaan seekor tikus yang tidak menggali lubang, tidak mau membuat lubang, juga tidak mau tinggal di sana. Wah, ini bagaimana jenis perumpamaan manusia ini, Sila? Perumpamaan manusia ini adalah manusia yang memang tidak tertarik, Ibu Bapak, untuk memahami Dhamma. Ya. Mau ada Dhamma ya, bisa didengar, bisa dipelajari ya, orang ini tidak tertarik.
Zaman sekarang belajar dhamma mudah atau mudah Ibu Bapak? Pilihannya dua, mudah atau mudah? Bukan mudah atau sulit, mudah atau mudah ya. Gampang sebenarnya belajar dhamma. Ya. Bisa dari buku, bahkan sekarang dengan media elektronik ya, digital, ada rekaman YouTube apa, Ibu Bapak gampang sekali mengakses ya, pembelajaran dhamma itu. Tapi coba tanyakan pada diri kita sendiri, satu hari 24 jam, bukan berapa jam pertanyaan saya, berapa menit kita belajar dhamma? Ya. Atau tertarik mau mempelajari dhamma? Ya. Begitu. Sibuk sila, kerja di rumah banyak, ya. Aktivitas di rumah masih ini itu, ya. Nggak ada waktu. Ya bisa aja. Ini seperti Jerry jenis ketiga ya. Jerry jenis ketiga ini. Ya, tidak tertarik sama sekali. Mau ada lubang pun tidak tertarik dia. Ya. Sudah tidak mau menggali, ada lubang pun dia juga tidak mau tinggal di sana. Ya. Ini. Jadi orang ini juga bahkan dengan dhamma saja, pengetahuan ajaran kebijaksanaan itu, orang ini sama sekali tidak mau tertarik untuk memahami hal itu apa. Ya. Ada kesempatan mendengar dhamma, ada kesempatan untuk belajar dhamma, orang ini tidak mau. Ya, tidak tertarik. Bisa juga orang tersebut beranggapan, sudah ngerti. Ya. Jadi tidak mau belajar dhamma. Apalagi orang ini setelah itu tidak mau juga mempraktikkan dhamma itu. Dia tidak percaya dengan hal itu, dan juga tidak mau mempraktikannya. Ya. Ada dhamma di sekitarnya, tapi tidak mau. Di zaman Sang Buddha juga ada Ibu Bapak. Ibu Bapak pernah mendengar kisah tentang penjagal cunda? Pernah? Sedekat apa beliau itu jaraknya dengan Sang Buddha, Ibu Bapak? Ibu Bapak tahu? Diceritakan rumah dari cunda ini mepet tembok Ibu Bapak dengan wihara Jetawana. Ya. Jadi tetanggaan dengan wihara Jetawana. Tetapi bertemu dengan Sang Buddha saja tidak pernah mau. Ya. Karena sibuk. Sibuk apa? Ya, nanti bisa dibaca ceritanya tentang kisah cunda itu, kesibukan beliau apa. Ya. Sampai akhir hayatnya, beliau itu tidak punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma ajaran Sang Buddha. Betapa sangat sayangnya. Lahir di zaman Sang Buddha itu gampang atau tidak gampang, Bu Bapak? Tidak gampang. Tetanggaan sama Sang Buddha gampang atau tidak gampang? Tidak gampang. Bahkan mendengar dhamma langsung dari Sang Buddha itu juga ternyata tidak mudah. Ada wihara loh di samping rumahnya, tapi tidak tertarik datang ke sana. Tidak tertarik untuk mau belajar dhamma. Semoga umat Buddha di sini tidak ada ya yang seperti cunda ya. Umat Buddha ya. Kalau yang lain saya tidak bicara. Ya. Umat Buddha yang rumahnya di samping wihara Buddha Sakyamuni, ya semoga rajin datang ke wihara untuk mau belajar dhamma dan praktik dhamma dengan baik. Ya. Jangankan rumahnya dekat, bahkan orang bijaksana, walaupun jaraknya itu 100 yojana, dia akan mengupayakan untuk mendatangi tempat di mana dhamma itu ada. Tempat di mana dhamma itu diajarkan. 100 yojana itu jauh loh Ibu Bapak ya. 1 yojana berapa? Kurang lebih 15 km. Kalau 1.500 km itu kira-kira Bali mana itu? Ya.
Nah, itu. Pulau Jawa itu kalau dihitung dari titik nolnya ya, kemudian ketemu di titik nol lagi di ujung Jawa Timur itu 1000 km Ibu Bapak. Tapi sebenarnya masih lebih panjang dari itu. Itu hanya dihitung dari panjangnya jalan raya yang dibuat pada masa saat itu. Ya. Itu pun harus diupayakan, berjuang datang ke tempat itu untuk mendengarkan dhamma. Nah sekarang Ibu Bapak tidak harus menempuh jarak 1000 km kalau mau mendengarkan dhamma. Cukup lihat HP-nya, ya, buka layar channel apa, Wihara Buddha Sakyamuni, ya, klik mendengarkan dhamma, bisa. Ya. Artinya ini adalah kesempatan yang berharga. Tapi kalau kita menjadi jenis manusia yang ketiga, ya, ciri yang ketiga tadi, ya sudah tidak tertarik. Mau praktik saja juga ya tidak mau. Ada Bante di wihara, kesempatan bisa untuk sharing dhamma, untuk bisa berdana, walaupun sebentar mendengarkan anusasana dari Bante, ya, tidak datang. Kesempatan hilang. Dan dikatakan yang terakhir ada manusia yang seperti perumpamaan tikus yang keempat. Ya. Tikus yang keempat ini adalah tikus yang suka menggali lubang, membuat lubang. Ya. Dan tikus itu tinggal di sana. Nah ini manusia yang langka ditemukan Ibu Bapak. Bisa memahami, mengerti, menghafal segala potensi pengetahuan-pengetahuan dhamma atau uraian-uraian dhamma itu. Bahkan juga mereka telah mempraktikkan apa yang telah mereka ketahui, dengarkan, dan pahami itu. Kalau di zaman Sang Buddha sangat banyak Ibu Bapak. Tapi di zaman sekarang adalah sebuah kelangkaan. Tidak gampang. Ya. Orang-orang yang bisa bertemu ataupun diketemukan orang yang sedemikian ini. Jumlahnya juga sangat sedikit. Maka ketika kita memahami hal ini Ibu Bapak, ada orang-orang yang memang mereka telah memahami dhamma dan menggunakan pemahaman dhamma itu sebagai upaya untuk melihat 4 kebenaran mulia atau 4 kebenaran Arya itu Ibu Bapak. Mereka ini dikatakan sebagai jenis manusia yang terunggul, jenis manusia yang terbaik. Perumpamaan tikus yang keempat itu mengibaratkan manusia yang memang patut disebut orang yang telah memahami dhamma yang sesungguhnya. Nah, pertanyaannya, Ibu Bapak, ya, termasuk jenis manusia yang mana? Silahkan nanti jawab sendiri ya. Tidak usah menunjuk orang lain juga, tidak usah berpikir pihak lain begini-begini, tidak. Tapi bagaimana kita sebagai umat Buddha, sejauh manakah saya telah ya memahami dhamma yang sesungguhnya sebagai wujud bentuk praktik dhamma saya sebagai umat Buddha. Ya. Terima kasih dan anumodana. Semoga Ibu Bapak yang pada kesempatan siang hari ini mendengarkan uraian dhamma ini memunculkan suatu semangat di dalam diri masing-masing untuk terus belajar, memahami, dan praktik dhamma sesuai dhamma, agar dhamma itu memberikan perlindungan pada Ibu Bapak masing-masing. Semoga semuanya berbahagia. Saya akhiri dengan uraian Sabbe Sata Bhavantu Sukhi Tata.